Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Ahiro dari kelas SD 1A dengan NIM 241211027. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya mengenai algoritma sorting untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini saya membuat aplikasi Android dengan bahasa pemrograman Kotlin. Di sini saya mempunyai 3 buah algoritma sorting, yaitu bubble sort, selection sort, dan juga insertion sort. Yang pertama di bagian atas ini adalah tempat untuk menginput angka-angkanya, dan per angkanya dipisahkan dengan sebuah koma, misalnya seperti ini. Dan nanti akan di-split menjadi sebuah list. Kemudian di bawahnya sini adalah untuk membuat angka acak otomatis dengan panjang data 200 dan range angka random antara 1 sampai 150. Kemudian angka random tersebut akan dimasukkan ke dalam input, jadi kita tidak perlu menulis angka random satu persatu, misalnya seperti ini. Maka di dalam input tersebut akan langsung terisi dengan angka random. Kemudian di bawahnya ini adalah memilih algoritma sorting yang akan dipakai. Misalnya di sini saya akan memilih bubble sort. Di sini juga akan menampilkan berapa lama sorting yang diperlukan untuk mensort data ini. Tadi tertulis membutuhkan waktu 36 milisecond. Misalnya sini saya akan ubah menjadi selection sort. Maka akan membutuhkan waktu 8 milisecond. Insertion sort butuhkan waktu 12 milisecond. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai algoritma sortingannya biar videonya tidak terlalu panjang. Sini saya membuat function bubble sort. Sini saya akan menjelaskan mengenai bubble sort terlebih dahulu. Nah, ini saya membuat sebuah variabel yaitu item size, yaitu sebuah panjang dari si item atau list randomnya tadi. Kemudian dikurangi 1 agar tidak terjadi error list indexnya. Kemudian langsung di looping di sini, di algoritmanya di sini. Nah, ini awal mula loopingnya itu adalah looping for i in 0 ke item size nya ya. Kemudian langsung ada nested loop for j in i dari hasil i nya ini tadi sampai ke item size. Nah, ini adalah algoritmanya. Di sini saya langsung jelaskan aja. Misal di sini yang i ini itu adalah indeks ke pertama, misal ini adalah 1. Nah, berarti dia adalah 3. Dan kemudian si j nya itu adalah start dari si 3 ini, dari 3 ke item size nya. Berarti misal si 3 ini item 3 ini bukan berarti 3, ini berarti 2. Dilihat apakah 3 lebih besar daripada 2. Kalau misalnya 3 lebih besar daripada 2, akan di swap seperti ini, akan di swap. Kemudian dicek lagi apakah 3 tadi lebih besar dari 1. Kalau misalnya iya, di swap lagi. Nah, begitu seterusnya sampai ini tersorting. Ini adalah algoritma untuk swap si indeks atau array-nya. Kemudian setelah semuanya selesai akan di return hasil sortingannya tadi. Selanjutnya dalam mengenai selection sort. Nah, di selection sort ini itu dia mencari nilai terkecil dulu dari si itemnya ini, dari si listnya tadi. Nah, langsung aja ini seperti tadi, mencari panjangnya. Terus ini adalah loopingannya for i in 0 sampai item size. Nah, titik-titik ini maksudnya itu seperti range di Python. Itu seperti range 0 ke item size. Seperti ini. Terus ini adalah var min idx. Nah, ini untuk mencari, untuk menyimpan variabel nilai mana yang paling kecil di dalam list tersebut, dicari dulu. Nah, mencarinya itu di sini for j in min idx ditambah 1. Berarti ini kalau misalnya ini adalah 0, berarti ini adalah 1, hasilnya ini berarti 1 ke item size. Berarti akan looping 1 sampai berapa si item size tersebut. Nah, kalau misalnya si item j misalnya ini adalah 1 lebih kecil dari si item min idx, karena item min idx tadi kan 0 ya. Berarti misalnya 4, 3, 2, 1. Nah, berarti misalnya ini kan berarti si min idx, ya si min idx berarti kan 0 tadi, berarti ada di indeks 0 yaitu 4.
Kemudian si item J ini karena tadi ditambah 1 berarti dia adalah 3. Nah berarti 3 ini kan bukan, dia lebih kecil tapi masih ada yang lebih kecil lagi yaitu 1. Intinya adalah mencari nilai yang terkecil terlebih dahulu. Nah jika sudah ditemukan nilai yang terkecil dari si listnya itu tadi, maka akan dilakukan swap. Berarti ini kan seperti ini adalah 4 dan seterusnya sampai dapat, dan seterusnya, dan akan mengulang, loopingnya akan mengulang dari si 3 ini, terus dicari lagi, di swap lagi, terus seterusnya. Kemudian setelah selesai di sorting, setelah datanya sudah terurut, bahkan akan di return lagi itemnya dan ditampilkan. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai insertion sort. Nah di sini di baris awalnya adalah ya seperti sebelumnya, yaitu mengambil len si itemnya. Kemudian di sini loopingannya, di sini loopingnya dimulai dari 1, bukan dari 0 ya, 1 sampai ke item size. Di sini berisi file key atau si kuncinya si item ini ya. Misalnya di sini i-nya itu adalah dia baru nyampe di 1, misal dia 1 berarti, kemudian di variabel j sama dengan i minus 1, berarti dia adalah 0. Berarti si k ini adalah nilai 3 dan j ini adalah nilai 4. Oke, kemudian di sini dilakukan while. Ini dipastikan dulu kalau j-nya ini bukan minus. Nah, karena di dalamnya sini itu ada pengurangan juga, ada operasi pengurangan. Nah, dan n item j kan berarti dia 4 lebih besar daripada k. K-nya tadi adalah 1 dan 1 ini adalah 3. Nah, dicek. Nah, ternyata si j ini dia ada kan 4 ya. 4 lebih besar daripada 3. Berarti dia akan di swap. Nah, algoritma swapnya ada di sini. Nah dia dikurangi 1 minus 1 juga, berarti selanjutnya dia nggak bakal lanjutin while-nya ini, tapi dia langsung ke sini. Ini seperti sama saja seperti yang sebelum, yang tadi j plus 1 sama dengan k. Nah sama saja. Nah kemudian dia jadi 2, jadi 1 karena dikurangi, dia looping ulang lagi. Nah dicek lagi j, berarti 2 ini adalah si 2, 1 ini adalah 4. Dicek, ternyata ini 4, berarti ini 4, berarti ini 4 lebih besar daripada 2. Jadi di swap lagi dan akan di swap terusnya ini sampai semuanya, sampai nilai ini terurut ya. Algoritmanya intinya itu nge-swap dari kiri ke kanan ya. Nah kemudian sudah selesai, itemnya akan di return.